Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frinaldi Muhammad Syauki dari kelas Teknik Informatika B, UIN Bandung 2020. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari tugas praktikum dasar pemrograman tentang tipe data. Nah, ini program pertama yaitu yang deklarasi variabel. Pertama di header itu ada deklarasi untuk library stdio.h. Kemudian ini deklarasi fungsi main. Kemudian di dalam fungsi main ini terdapat yang pertama ini deklarasi tipe data integer diassign kepada variabel A dan B. Yang ini tipe datanya float, variabelnya F. Kemudian ini inisialisasi variabelnya. A itu A sama dengan 10, B sama dengan 20, F sama dengan 70,0, di mana F ini adalah float. Artinya mungkin bilangan real mungkin. Kemudian ini ada printf untuk menampilkan output, yaitu ini persen %d dan persen %d, di mana persen %d ini adalah untuk menampilkan variabel yang sudah kita tentukan tadi, yaitu kita tentukannya di sini di A dan B. Jadi yang pertama kali muncul di persen %d ini adalah A, ini B. Kemudian ini \n untuk new line-nya. Tak lupa juga di setiap statement ini kita akhiri dengan titik koma. Kemudian ini juga sama printf. Nah, ini persen F itu untuk yang float ini. F, saya menambahkan koma 1 buat biar yang tampil hanya satu angka di belakang komanya. Kemudian ini return 0 untuk balikan dari fungsi main. Nih. Kemudian kita coba compile. Deklarasi variabel C. Kita compile menggunakan depc++. Compile. Kita coba buka. Pertama kita buka CMD-nya, terus kita ubah direktorinya ke direktori tugas 2 ini. Terus kita coba jalankan yang tadi sudah dikompil. Nah, sudah muncul hasilnya. Oh iya, dan tadi juga compile-nya sudah tidak ada error ya. Nah, ini jadi 0,1-nya itu jadi satu angka di belakang koma seperti itu. Kemudian program selanjutnya yang sama kayak program yang tadi tapi menggunakan library IOStream, dimana kita deklarasi library-nya di sini. Terus using namespace std ini buat deklarasi namespace std dari library IOStream ini. Hampir sama sih kayak tadi. Ini deklarasi fungsi mainnya juga, variable, inisialisasi variabelnya. Nah, di float-nya ini saya tambahin 1 di belakangnya karena kalau cuma 70,0 aja yang tampil kalau di library IOStream itu cuma 70. Jadi nggak ada koma berapanya nggak tampil, jadi aku tambahin 1-nya. Nah, kemudian ini cout buat output buat kita mengeluarkan outputnya. Cout variabel A yaitu 10, terus
literal stringnya, dan terus ini variabel b-nya juga, ini literal string lagi, terus ini end line buat mengakhiri line ini di new line ke sini. Setiap sama ya kayak tadi juga, setiap argumennya ada harus diakhiri titik koma di belakangnya. Juga sama si out ya buat print atau output ke command line-nya. Si out variable f itu ini 70,1, literal stringnya ini, terus ini end line juga ini sama kayak tadi buat. Nah, kemudian kita coba compile lagi. Compile, tidak ada error ya, error 0 warning. Terus kita coba jalanin lagi di sini. Sama kayak tadi keluarannya 10 adalah integer. Berhasil dijalankan programnya. Kemudian pindah ke program lainnya yaitu global dan local variable. Nah, ini untuk yang pertama kita sama ini include library. Nah, bedanya itu deklarasi global dan local variable. Nah, di mana ini global berarti mencakup keseluruhan dari ini. Misalnya pengen punya fungsi selain fungsi main ini, si deklarasi global variable ini tetap akan kebawa ke fungsi yang selain ini. Kemudian ini deklarasi lokal variabelnya int a dan b, integer a dan b. Berarti dia cuma bisa dipakai di blok kode ini aja. Nah, segini. Blok kode ini aja. Kalau global ini berarti bisa dipakai kemana-mana nantinya. Nah, kemudian kita deklarasi variabelnya dulu. Sudah, di ini yang global, ini yang lokal. Mana tipe datanya integer. Kemudian inisialisasi. Variabel ini isinya A isinya 10, B isinya 20, G isinya 30. Kemudian printf buat tampilin outputnya. %D yang pertama itu A, ini string biasa, ini %D buat tampilin variabelnya juga, ini B, %D yang terakhir itu G. Terus kita coba compile lagi sama global dan local variable C. Dibuka terus kita compile, nggak ada error ya. Terus kita coba buka di command line global local variable. Nah, saya keluar mana yang tadi ini A, B, dan ini yang G. Sudah berhasil dijalankan. Terus kita ke program yang sama lagi, tapi menggunakan library yang berbeda. Ini pakai IOStream library-nya, sama kayak tadi using namespace std. Sama juga ini deklarasi global variable-nya. Ini fungsi main-nya juga sama local variable, jadi cuma bisa dipakai di blok ini aja si variable-nya. Sama juga ini, cuman ini bedanya di cout. Menggunakan cout variable A ditampilkan, terus string biasa, terus variable B ditampilkan, terus string juga, terus variable G, terus ininya end line biasa, terus akhiri titik koma. Kita coba compile lagi juga. Coba compile, tidak ada error. Kemudian kita coba running juga di sini. Ya, programnya berjalan sama seperti yang kita harapkan. 10 kayak gini. Nah,
Kemudian ke program selanjutnya itu program buat eh, input string yang mengandung white space atau spasi kayak gitu. Pertama ini kita pakai library studio.h gitu. Terus ini deklarasi fungsi main, ini deklarasi variabelnya. Saya buatnya ini program biodata kayak gitu. Nah, yang membedakan mungkin dari sini ya, kita tidak pakai scanf untuk yang namanya, tapi menggunakan fgetch, di mana fgetch itu memerlukan 3 argumen. Yang pertama ini variabelnya apa, terus ini harusnya panjang dari stringnya karena kita sudah nentuin berapa panjangnya atau size-nya gitu di sini. Jadi kita tinggal size of nama. Berarti di sini kita tentukannya 40 karakter. stdin itu standar input, berarti dari inputan manual dari keyboard kita. Nerima inputannya dari keyboard kita. Panjangnya 40, diassign-nya ke variabel nama. Nah, kayak gitu. Terus untuk yang ini scanf%d dan diassign ke nanti nerima inputan terus diassign ke variabel umur. Terus saya menggunakan sistem CLS ini buat clear skin di Windows CMD-nya. Lebihnya hampir sama mungkin, cuman ini nampilkan kayak gini, kayak gitu. Terus kita coba compile ya. Compile, tidak ada error. Terus kita coba jalankan programnya. Nah, masukkan nama lengkap. Umur 20. Nah, muncul jadi inputan kita yang menggunakan spasi kayak ini tetap diterima dan dimasukin kayak gitu. Terus selanjutnya program yang sama juga ini menggunakan library IOStream dan string. Pertama kita deklarasikan library-nya dulu. Sini using namespace std buat namespace dari IOStream-nya. Kemudian kita deklarasikan fungsi main-nya. Nah, di sini yang beda ini kita menggunakan getLine dari library string-nya. Untuk sama juga sih menerima inputan meskipun ada white space kayak gitu atau spasi ya. Nah, ini deklarasi dulu tipe datanya string, variabelnya nama. Terus ini buat dari inputan kita di in atau di ya buat inputan gitu ke variabel nama. Nah, di sini deklarasi yang satu ini yang di bawahnya menggunakan char 40, ini hampir sama kayak yang tadi. Sin getLine, dari getLine-nya ada variabelnya kelamin, terus size of-nya yang udah kita tentukan juga di sini 40. Nah, untuk angkanya kita menggunakan short sama kayak yang tadi juga pakai short buat angka ya. Nah, sein ini buat dari inputan kita di assign ke variabel mana gitu. Terus menggunakan sistem CLS juga untuk clear skin Windows command line-nya. Kita coba compile ya. Kita coba compile juga. Sama tidak ada error. Terus kemudian kita coba programnya. Sama kayak ini. Menjelaskan. Nah, jadi yang tadi itu sama. Nah, kayak gini. Deadline
cuman mungkin beda beda caranya aja. Sama-sama bisa nerima meskipun ada spasi kayak gini. Inputan meski ada spasi kayak gitu. Ya sekian mungkin dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.